Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, kita sudah sampai di edisi 55. Pokok bahasan edisi 55 ini adalah 10 kata sifat dan antonimnya. 10 kata sifat dan lawannya. Antonim itu lawannya bagian 3. Bagian 1 itu edisi 36 dan bagian 2 edisi 37. Edisi 55 ini bagian 3. Berarti dengan edisi ini 55 ini kita sudah mempelajari 30 kata sifat dan antonimnya. Berarti 60 kata sifat, ya. 30 kata sifat, kemudian lawannya 30. Mengapa kita mempelajari kata sifat? Oleh karena kata sifat ini punya peran penting dalam kalimat. Ya. Yang pertama, dia menjelaskan kata benda dalam FKB 1. Kita tahu bahwa FKB 1 rumusnya KB plus KS. Jadi KS itu digunakan dalam FKB 1 untuk menjelaskan KB, ya. Kemudian KB ini juga digunakan dalam kalimat. Dia berperan sebagai khabar. Dia berperan sebagai predikat, ya. Nah, kemudian ini FKB 1 dengan komposisi KB plus KS ini digunakan sebagai mubtada nanti dan juga sebagai khabar. Oleh karena itu memperkaya diri dengan kata sifat itu menjadi penting, ya. Itu menjadi penting. Mari kita lihat 10 kata sifat dan antonimnya dalam edisi ini. Yang pertama muslim. Ini zat, ya, muslim artinya gelap. Lawannya terang. Terang itu musyrik atau munir. Muslim gelap, lawannya musyrik atau munir, terang. Nah, bentuk perempuan dari muslim adalah muslimah. Muslimah. Jadi fatahkan huruf akhir, jadi muslimah tambahkan tamal butoh. Muslimah. Ini juga demikian. Musyriqah, munirah. Artinya terang. Oleh karena kata sifat itu tidak selalu bentuk laki-laki. Ya, tergantung kata bendanya. Kalau kata bendanya perempuan, maka kata sifatnya juga perempuan. Demikian juga dalam kalimat. Apabila jenis kelamin subjek itu perempuan, maka jenis kelamin khabar juga harus perempuan. Oleh karena mubtada dan khabar harus selaras dalam hal jenis kelamin. Nomor 2, ladhiz. Ladhiz itu lezat. Kata lezat sebetulnya kita pinjam dari ladhiz. Kemudian oleh karena zal ini sulit dilafazkan, maka zal itu kita ubah menjadi z, ya, lezat. Asalnya itu ladhiz. Lawannya tafihun atau hambar atau tidak lezat, ya, tidak lezat. Bentuk perempuannya ladzizah, ladzizatun, ya. Ini tafihatun, hambar. Kemudian kata sifat nomor 3, hulun. Hulun itu manis, manis. Kita pinjam juga ini halwa. Halwa itu semacam kue yang rasanya manis, ya. Halwa, manisan, halwa. Hulun itu manis. Kemudian murrun, rohnya bertasydid, murrun itu pahit. Ya, murrun pahit, ya. Kemudian mahir, ini kita pinjam juga. Mahirun itu pandai. Pandai. Lawannya jahilun, itu bodoh. Nah, hulwun ini muzakkar. Bentuk muannasnya
hulwatun. Hulwatun. Kalau ini murratun. Murrah, ya, murrah. Ini bentuk perempuannya mahiratun. Ini jahilatun. Jadi masih ingat bagaimana cara merubah laki-laki ke perempuan? Fathahkan harakat huruf akhir, mahirun, fathahkan harakat ra, mahira, tambahkan tambah buthah, mahiratun. Nah, ini jahilun, perempuannya jahilatun, jahilatun. Ini juga demikian, hulwatun, ini murratun. Kemudian 5, kata sifat jamil. Jamil itu cantik, ya. Jamil itu cantik. Lawannya qabih. Qabih itu jelek. Qabih itu jelek. Jamil, laki-laki. Kalau perempuan, jamilatun. Jamilah. Qabih, laki-laki. Qabihatun. Ya, qabihatun, perempuan. Ingat, pada dasarnya kata sifat itu bisa diubah dari laki-laki ke perempuan dan sebaliknya dari perempuan ke laki-laki. Kemudian nomor 6, ini banyak digunakan dalam bahasa Indonesia, salihun. Salihun itu soleh. Soleh itu secara umum mengandung makna baik, kelakuannya baik, tidak keji, tidak jahat, ya. Itu soleh. Kemudian lawannya mirip dengan soleh, tapi huruf sad diganti dengan huruf ta. Talihun. Ini salihun, ini talihun. Jangan sampai salah ucap itu. Ini salihun, ini talihun. Talihun itu lawan dari soleh. Keji atau jahat. Bentuk perempuan dari salihun, salihatun. Nah, kita katakan salihah. Ya, salihatun, salihah. Bentuk perempuan dari talihun, talihatun atau talihah. Berikutnya sadiqun, sadiqun atau aminun. Ini bersinonim, ya. Sadiqun atau aminun, dipercaya. Nah, Rasul kita itu digelar dengan julukan Al-Amin, ya. Maksudnya itu dipercaya, dia nggak pernah bohong, ya. Dia nggak pernah mengucapkan sesuatu yang ini, kan begitu kan? Ini shadiqun, shadiqun, dipercaya atau benar, benar. Sinonimnya amin. Kemudian lawannya kadzib. Kadzib itu bohong, bohong atau tidak dipercaya. Kalau shadiq dipercaya atau amin dipercaya, maka kadzib itu tidak dipercaya. Kemudian farihun, farihun dan sa'idun itu bersinonim, artinya gembira atau happy, ya. Farihun, sa'idun itu happy. Lawannya hazinun, hazinun itu sedih, sad, ya. Hazinun. Bentuk perempuannya farihatun atau sa'idatun. Ini hazinatun, ya, hazinatun. Kalau ini sadiqatun, aminatun, ya, ini kadzibatun untuk perempuannya. 9, cerdas, zakiyun. Zakiyun, cerdas, lawannya ghabiyun. Ghabiyun itu bodoh. Ya, ghabiyun itu bodoh. Atau malah di bawah bodoh, kan begitu kan? Di bawah bodoh. Zakiyun. Kalau mahirun, mana tadi mahirun? Mahirun ini pandai. Lawannya jahilun, bodoh. Kalau zakiyun ini tidak sekadar pandai, dia cerdas, intelligent, ya. Lawannya ghabiyun atau bodoh. Yang terakhir hadirun. Ini kita pinjam ini, hadir. Ini dot, ya. Hadirun artinya hadir. Ya, ana hadirun, saya hadir. Ya, saya hadir. Kalau yang mengucapkan itu laki-laki. Tapi kalau yang mengucapkan itu perempuan, dia akan mengatakan ana hadiratun. Oleh karena subjeknya itu perempuan, ya. Lawannya ghaib. Ghaib itu absen. Absen itu ghaib. Absen itu dari bahasa Inggris. Kalau ghaib, raib katanya, itu dari bahasa Arab, ya. Artinya absen atau tidak hadir. Lawan dari hadir.
Ini kata sifat ini seperti saya katakan tadi, itu digunakan dalam FKB 1, oleh karena FKB 1 itu rumusnya KB plus KS. Jadi KS ada di situ ya. KS ada di situ. Syarat yang harus dipenuhi oleh FKB 1 adalah KS itu harus selaras dengan KB. Jadi kalau KB-nya itu mudarrisun itu guru laki-laki, maka kata sifatnya itu hadirun. Mudarrisun hadirun, artinya seorang guru laki-laki yang hadir. Tapi kalau guru laki-laki itu diubah menjadi guru perempuan, mudarrisun, bentuk perempuannya mudarrisatun, bisa diubah itu. Oleh karena kata guru itu menunjukkan status atau profesi. Mudarrisatun hadiratun. Jadi mudarrisatun hadiratun artinya seorang guru perempuan yang hadir. Nah, kemudian kalau KB ini beralif lam, al-mudarrisatu al-hadiratu. Ya. Jadi guru perempuan yang hadir itu. Kalau kita pakai lawannya, al-mudarrisatu al-ghaibatu. Ini ghaibun lawannya, bentuk perempuannya ghaibatun. Ya. Al-mudarrisatu al-ghaibatu. Maksudnya ibu guru yang absen itu, ya, yang absen itu. Kemudian kata sifat ini juga digunakan dalam jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah nanti akan kita ini kan pada edisi berikutnya insyaallah. Apa-apa saja yang bisa berperan sebagai mubtada dan apa-apa saja yang bisa berperan sebagai khabar. Nah, di sini kita lihat mubtada itu bisa diperankan oleh kata benda. Kemudian khabar itu bisa diperankan oleh kata sifat. Ingat, kata sifat itu tidak bisa berperan sebagai mubtada, ya. Tidak bisa berperan sebagai mubtada. Tetapi kata benda itu bisa berperan sebagai mubtada, bisa juga berperan sebagai khabar, ya, sebagai khabar. Sebagai khabar. Misalnya kita punya kalimat ar-rajulu mahirun. Pria itu pandai. Ar-rajulu mahirun. Ar-rajulu ghaniyun. Jadi kata sifat di situ berperan sebagai khabar, ya. Khabar. Kemudian bisa juga ar-rajulu tabibun. Ya. Laki-laki itu seorang ustaz, seorang dokter, ya. Seorang dokter. Jadi yang berperan sebagai khabar itu kata benda. Nanti kita akan daftar apa saja yang bisa berperan sebagai mubtada dan apa saja yang bisa berperan sebagai khabar. Kemudian untuk mengingatkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh mubtada adalah mubtada itu harus marfu' dan ma'rifah. Ingat ya, mubtada itu harus marfu' dan ma'rifah. Ini kalimat semua ini. Dia marfu' dengan dhammah, ma'rifah dengan alif lam. Kemudian khabar ini, ya, kata sifat ini dia marfu', harakat akhirnya dhammah dan nakirah, dia nakirah bertanwin, tidak beralif lam. Kemudian mubtada dan khabar ini, subjek dan predikat ini harus laras dalam hal gender, dalam hal jenis kelamin. Coba lihat mubtadanya al-ghurfatu itu bertamarbutah berarti perempuan, maka khabarnya juga harus perempuan. Al-ghurfatu muzlimatun. Nah, mari kita lihat 11 jumlah ismiyah, 11 kalimat di bawah ini. Ini al-ghurfatu yang berperan sebagai mubtada atau sebagai subjek adalah al-ghurfatu. Coba lihat, dia itu majrur, ya. Dia itu marfu', kemudian dia ma'rifah, dia beralif lam. Memang syarat mubtada itu seperti itu. Mubtada harus marfu' dan beralif lam. Yang berperan sebagai ini mubtada dalam contoh-contoh ini adalah kata benda, yang semuanya kata benda. Ya. Ini kata sifat, ya, kata sifat. Nanti akan kita lihat jumlah ismiyah yang mubtadanya prasakata benda, baik prasakata benda 1 maupun prasakata benda 2, maupun prasakata benda 3, maupun prasakata benda 4.
maupun prasakata benda yang belum dipelajari. Kemudian kata sifat ini itu bisa prasa kata depan, prasa jar majrur, prasa zarab makan, dan prasa zarab zaman. Itulah sebabnya mengapa di edisi-edisi sebelumnya kita dalami itu. Kita dalami prasa jar majrur, prasa zarab makan, prasa zarab zaman. Yang tiga-tiganya itu dalam bahasa Indonesia dinamakan prasa kata depan. Oleh karena apa? Oleh karena prasa kata depan itu banyak ditemukan dalam apa? Dalam khabar, dalam predicate sebuah kalimat. Ya. Jadi artinya ini al-ghurfah. Coba catat, ghurfatun. Ghurfatun itu kamar, room. Ya. Ya, al-ghurfatu muzlimatun. Al-ghurfatu muzlimatun. Artinya the room is dark. The room is dark. Jadi dalam bahasa Inggris ada isnya. Tapi kalau dalam bahasa Arab mudah saja nggak ada isnya. Ya, the room al-ghurfah, al-ghurfatu, kemudian gelap, muslimatun, ya, muslimatun. Jadi syaratnya adalah ini subjek ini atau mubtada ini dia harus marfu dan ma'rifah. Kemudian khabar ini dia harus marfu dan nakirah. Nah, ini khabar, ya, ini khabar. Dicatat ya. Di sini tidak saya terjemahkan. At-ta'amu ladzizun. Ladzizun sudah ada di sini. Ladziz, lezat ya. Ladziz, lezat. Catat. Ta'amun atau ininya ma'rifahnya at-ta'amu itu makanan. The food. At-ta'amu ladzizun. The food is delicious, ya. The food is delicious. Ingat, ta'am itu food, makanan. Kemudian asyayu, syai itu teh ya. Ya, teh. Asyayu teh itu hulun. Hulun itu ada di sini sudah. Hulun itu manis. Jadi asyayu hulun. Teh itu manis, itu kalimat. Kalau teh manis itu FKB 1 ya. Asyayu harus laras nih. Kalau ini pakai alif lam, ini juga harus pakai alif lam. Asyayu al-hulwu. Ya, asyayu al-hulwu, teh manis itu. Tapi kalau teh itu manis, asyayu hulwun. Nah, ini mubtadanya, subjeknya itu harus ma'rifah dengan alif lam dan marfu. Kemudian ini kata sifat yang berperan sebagai khabar ini itu harus marfu dan nakirah. Ya. Jadi itu subjek atau mubtada harus marfu, khabar juga harus marfu. Tapi marfu'nya khabar itu tidak mengikuti marfu'nya mubtada. Memang khabar itu harus marfu. Sebagaimana mubtada juga harus marfu. Jadi jabatan mubtada dan khabar itu ini jabatan yang sama-sama mempunyai gengsi yang sama ya. Gengsi yang sama. Dan kalau tidak ada mubtada, tidak ada khabar. Ya. Kalau tidak ada mubtada, tidak ada khabar. Kalau tidak ada khabar, tidak ada mubtada. Jadi mubtada tidak bisa berdiri sendiri. Asyayu tanpa hulun, tanpa khabar, tanpa predikat, ya tidak mempunyai makna yang lengkap. Asyayu teh itu, ya. Kalau hulun saja manis, ya. Oke. Jadi mubtada dan khabar itu harus tampil berbarengan, ya. Demikian juga ini KBKS dalam FKB 1. Ini harus tampil bersama-sama. Berikutnya al-muhandisatu mahiratun. Catat. Muhandisun itu insinyur. Muhandisun itu insinyur ya. Muhandisun itu insinyur. Engineer. Insinyur, ya. Ini kan profesi. Profesi kata yang menunjukkan profesi bisa diubah ke dalam bentuk perempuan.
Bagaimana mengubahnya? Fathahkan huruf akhir, begitu ya. Jadi muhandisa tambahkan ta marbutah. Muhandisatun. Muhandisatun itu insinyur perempuan. Muhandisatun insinyur perempuan. Jadi al-muhandisatu, ya, oleh karena dia difungsikan sebagai mubtada, dia harus tampil ma'rifah dan mansub dan marfu'. Al-muhandisatu mahiratun. Insinyur perempuan itu pandai. Coba lihat, dia harus marfu', dia harus beralif lam. Nah, kemudian khabar dalam hal ini diperankan oleh kata sifat. Kata sifat dia harus marfu' oleh karena dia berakhir dengan dhammah, double dhammah, dan dia harus nakirah. Nakirah itu dia bertanwin, ya kan? Double dhammah itu tanwin atau tidak beralif lam. Jadi al-muhandisatu mahirah. Kalau al-muhandisatu itu kita ubah menjadi insinyur laki-laki, al-muhandisatu mahirun, ya. Al-muhandisu mahirun, ya. Al-muhandisu mahirun. Kalau khabarnya kita ubah menjadi lawan dari mahirun itu jahilun. Insinyur laki-laki itu bodoh, misalnya. Al-muhandisu jahilun, ya. Kalau insinyur perempuan itu bodoh, al-muhandisatu jahilatun, ya, jahilatun. Ya, ini barangkali kata baru ini. Sebelumnya tidak pernah dimunculkan barangkali, ya. Kemudian berikutnya mumarridah. Coba lihat mumarridah. Mumarridatun. Perempuan, ya. Mumarridatun. Mumarridatun ini perawat. Ini perawat ini, mumarridah. Perawat perempuan. Ya, perawat itu yang banyak itu perempuan. Makanya istilah mumarridah itu menjadi begitu populer. Nah, kalau ini kita ubah ke dalam bentuk laki-laki, gimana itu? Hilangkan ta marbutah, ya kan? Kemudian ini tanwin kan, mumarridun. Mumarridun. Nah, ini perawat laki-laki. Mumarridun, perawat laki-laki. Nah, perawat itu biasanya perempuan. Oleh karena itu mumarridun itu tidak begitu populer, ya. Al-mumarridatu jamilatun. Perawat perempuan itu cantik. Ya, coba lihat persyaratan mubtada khabar itu dipenuhi. Ya, mubtadanya itu marfu dan beralif lam. Khabarnya itu marfu dan tidak beralif lam, nakirah, ya. Al-mumarridatu jamilatun. Kalau jelek, al-mumarridatu qabihatun. Nah, lawan dari jamilun. Jamil itu qabih. Bentuk perempuannya qabihatun. Al-mubarridatu qabihatun. Berikutnya al-imamu, ya, selalu beralif lam, selalu marfu, ya. Al-imamu salihun. Imam itu salih, ya. Imam itu salih. Salihun, ya. Salihun. Muhammadun coba lihat, aminun. Muhammadun aminun. Ini begini, ya. Ini bukan begitu tulisannya. Aminun. Muhammadun aminun. Jadi kalau begini, ini alif, di atasnya kita letakkan hamzah. Jadi dia dibaca pendek. Aminun. Memang amin itu dibaca pendek. Amin itu dibaca pendek. Ini aminun. Tapi kalau kita tulis begini, nah ini dibaca panjang. Atau dia ditulis juga begini, ya. Jadi hamzah di awal kata amin itu pendek. Satu harakat, ya. Aminun. Muhammadun aminun. Muhammad, nama Rasul kita misalnya, Muhammad
sallallahu alaihi wasallam aminun. Jadi Muhammad, semoga Allah meridhoinya, aminun itu dipercaya. Dia malah dijuluki oleh kaumnya dengan julukan Al-Amin, ya, Al-Amin. Zaidun kadzibun. Zaid itu tidak dipercaya. Ya, Zaid itu tidak dipercaya. Jadi yang dimaksudkan Zaid itu Zaid dalam contoh ini ya, bukan semua Zaid, ya, bukan semua Zaid. Zaidun kadzibun, Zaid itu tidak dipercaya. Kalau Zaid itu dipercaya, Zaidun aminun. Zaidun shadiqun, ya. Kita juga bisa menggunakan kata shadiqun. Ya, kalau misalnya Maryamu dipercaya, Maryamu ini aminatun. Maryamu shadiqatun. Ya, shadiqatun. Kalau Maryam tidak dipercaya, Maryamu kadzibatun. Ya, kadzibatun. Itu contoh nomor 1 sampai nomor 8, contoh jumlah ismiyah nomor 1 sampai nomor 8, di mana yang berperan sebagai mubtada itu kata benda, dan yang berperan sebagai khabar itu kata sifat. Jadi ini al-ghurfah, al-ta'amu, al-syayu, al-muhandisatu, al-mumarridatu, al-imam, itu semuanya kata benda. Nah, ini muzlimah, lazith, hulwun, itu semuanya kata sifat. Sekarang mari kita lihat 3 jumlah ismiyah terakhir. Nah, coba lihat ini. Waladu Muhammadin waladun salihun. Ada 4 kata di situ. Coba lihat, ini waladu itu, ini kata benda kan? Anak laki-laki, kata benda. Muhammad itu kata benda. Ya, berarti ini kata benda 1, ini kata benda 2. Kemudian waladun ini juga kata benda, ya, kata benda. Salihun itu kata sifat. Nah, bagaimana kita menganalisisnya ini? Ini waladu Muhammadin ini perasa kata benda 3. Perasa idhofiyun dengan kombinasi kata benda 1, kata benda 2, ya. Jadi ini merupakan satu kesatuan yang memainkan peran mubtada, ya. Kemudian waladun salihun ini merupakan satu kesatuan yang lain, ya. Itu perasa apa itu? Perasa wasfiyun yang memainkan peran khabar. Jadi ingat penjelasan sebelumnya, kalimat itu selalu terbelah menjadi 2 bagian. Ya, bagian yang pertama di depan itu mubtada, bagian yang kedua itu khabar. Mari kita ulangi nomor 9. Nomor 9 ini terdiri dari 4 kata. Kata yang pertama itu waladu. Coba lihat, waladu itu tidak bertanwin, tidak beralif lam. Ini kata benda. Muhammadin dia majrur. Majrur dia bertanwin, ya. Ini kata benda juga. Berarti waladu kata benda 1, Muhammadin kata benda 2. Kemudian muncul lagi waladun. Waladun itu kata benda, ya. Jadi ini kata benda yang ini dengan kata benda yang ini tidak mungkin merupakan satu kesatuan. Sebab kalau ini waladu plus Muhammadin plus waladun itu merupakan satu kesatuan, maka pastilah kata benda terakhir itu majrur kan? Nah, tapi tidak. Nah, berarti ini terpisah dari ini. Dia ini membentuk kesatuan dengan salihun, dengan kata sifat, ya. Sedangkan ini waladu yang ini membentuk satu kesatuan dengan Muhammadin, ya, Muhammadin. Ya. Jadi waladu Muhammadin itu ini FKB 3, ya, FKB 3. Sedangkan waladun salihun itu FKB 1.
Nah, ini FKB 3 waladu Muhammadin ini berperan sebagai mubtada. Waladun salihun FKB 1 ini berperan sebagai khabar. Nah, jadi dua kata benda pertama itu mubtada, dua kata benda terakhir itu khabar ya. Jadi mubtadanya apa? Mubtadanya itu FKB 3. FKB 3 mubtadanya, FKB 3. Kombinasi kata benda 1, kata benda 2. Syarat yang harus dipenuhi adalah kata benda 2 harus majrur. Ya, sudah majrur. Waladu Muhammadin. Dia sudah majrur nih. Majrur. Kata benda 1 tidak bertanwin, tidak beralif lam, sudah tidak bertanwin, tidak beralif lam. Kemudian kata benda 1 itu marfu. Kata benda 1 itu marfu. Mengapa marfu? Oleh karena dia mubtada. Ya, mubtada. Jadi kalau mubtada itu dinyatakan dengan sebuah kata, maka mubtadanya mana? Mubtadanya waladu. Ini kata inti kan? Waladu. Tapi kalau mubtada itu dinyatakan dengan kombinasi kata, maka mubtadanya itu waladu Muhammadin. Tapi kalau mubtada itu dinyatakan dengan sebuah kata itu, mubtadanya itu, khabarnya itu waladu. Jadi kita harus membiasakan diri menyatakan mubtada dengan sebuah kata ya, dengan sebuah kata. Jadi waladu Muhammadin artinya anak laki-laki Bapak Muhammad. Ada apa dengan anak laki-laki Bapak Muhammad itu? Waladun salihun. Seorang anak laki-laki yang soleh. Jadi seorang anak laki-laki yang soleh itu menjelaskan waladu Muhammadin. Jadi waladun salihun itu khabar, waladu Muhammadin itu mubtada. Ya. Nah. Kemudian nomor 3, nomor berikutnya, nomor 10, Ustadzul fiqhi, Ustadzul mahirun. Ustadz itu guru, ya, guru. Bisa juga guru besar, ustadz itu. Ya, ustadz itu kata benda. Kata benda. Kemudian al-fiqhi ini mata pelajaran fikih atau mata kuliah fikih, ya. Ini kata benda. Jadi ini kata benda 1, ini kata benda 2. Ya. Jadi kata benda 1 dan kata benda 2 di sini membentuk satu kesatuan, ya. Membentuk satu kesatuan sebagai apa? Sebagai mubtada, Jadi mubtadanya itu Ustadzul fiqhi, atau yang menjadi pokok pembicaraan dalam kalimat ini adalah Ustadzul fiqhi. Maksudnya itu ustadz fikih, maksudnya ustadz yang mengajar fikih. Ada apa dengan Ustadzul fiqhi itu? Ustadzun mahirun. Jadi ini kata benda, ini kata sifat. Ya, ini membentuk satu kesatuan, yang memainkan peran khobar, ya. Yang memainkan peran khobar. Jadi artinya apa? Ustadz fikih itu, ustadz yang mengajar fikih itu adalah seorang ustadz yang pandai. Ustadzun mahirun. Jadi ini contoh jumlah ismiyah yang mubtadanya itu prasa idhafiyun oleh karena konstruknya itu KB1 KB2, dan khabarnya itu prasa wasfiyun oleh karena KB plus KS, ya. Kita akan bergulat dengan yang begini-gini ini ke depan. Yang terakhir, Maliku Misra, Malikun Adilun. Coba lihat ini. Ini sepola ini sebetulnya. Walad itu digunakan 2 kali. Yang pertama sebagai mubtada, yang kedua sebagai khabar. Ini pun begitu. Ustadzun digunakan 2 kali. Yang satu dia tidak bertanwin, ustadzu. Oleh karena dia dirangkai dengan kata benda. Kalau di sini ustadzun bertanwin, ya, bertanwin, oleh karena dia dirangkai dengan kata sifat, Ingat, apabila kata sifat itu nakirah kan, ya, khabar itu kan nakirah,
Khabar sebagai kata sifat sebagai khabar itu nakirah. Ya pun begitu di sini. Sini ada kata sifatnya sebagai khabar, ya, dia muncul nakirah. Jadi KBKS itu FKB 1. Ini contoh jumlah ismiyah yang mubtadanya murakkab idhafiyun, ya, FKB 3, kemudian khabarnya itu murakkab wasfiyun, ya, atau FKB 1. Yang terakhir, Maliku Misra, Malikun Adilun. Maliku itu raja. Raja itu kata benda. Ya. Mis itu kata benda. Ya, kata benda. Ini kata benda 1, ini kata benda 2. Kata benda 1 tidak boleh bertanwin, tidak boleh beralif lam. Sudah dipenuhi itu. Kemudian kata benda 2 harus majrur. Ya, Misra itu majrur. Dia majrur dengan fathah. Oleh karena Misra itu ghairu munsharif. Kemudian KB1, KB2 ini itu berperan sebagai apa? Berperan sebagai mubtada. Mubtada itu harus marfu. Berarti yang dimarfukan apanya? Yang dimarfukan itu kata intinya. Dalam hal ini maliku, ya. Makanya dia maliku. Tak boleh malika. Tak boleh maliki. Maliku Misra, Raja Mesir, adalah, ada apa dengan Raja Mesir? Malikun adilun. Ini kata benda, ini kata sifat. Sifat, ya. Malikun itu seorang raja yang adil. Adilun, seorang raja yang adil. Ini sebagai apa ini? Ini sebagai khabar. Jadi Maliku Misra, Malikun adilun, Raja Mesir adalah seorang raja yang adil. Ya, demikianlah contoh 11 contoh jumlah ismiyah, ya. Jumlah ismiyah 8 kalimat pertama, mubtadanya atau pokok kalimatnya atau subjeknya itu kata benda, kemudian predikatnya itu kata sifat. 3 kalimat terakhir, mubtadanya itu prasa idhofiyun, ya. Kemudian khabarnya itu prasa juga, prasa wasfiyun. Saya kira cukup sekian. Tetap semangat, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.